Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh, yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih.
Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau tetap menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Percaya bahwa hadirat Tuhan datang. Percaya bahwa hadirat Tuhan hadir. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Sepanjang hidupku, jaramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam godang kebenaran selamanya. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Jaramu telah layakkan kehidupanku.
Bersama-sama kita katakan, ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku kebenaran. tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah, Haleluya. naikkan pujian bagi Kau Allah namanya. yang baik. Oh, Terima kasih Tuhan, Kau Yesus. haleluya. Kami mau sembah Tuhan. Kami sembah Kau, Haleluya. Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Kami menyembah Kau, Kau Allah Tuhan. yang baik. Kami agungkan nama-Mu, Tuhan. Kami sembah Kau, Tuhan. Haleluya. Yesus, kami sembah Kau. Kau yang layak kami agungkan. Kau yang layak kami tinggikan. Yesus, kami sembah Kau, Tuhan. Haleluya. Haleluya, Tuhan. Kami sembah Kau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau, Tuhan. Demi Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan. Dalam roh Dan kebenaran selamanya. haleluya Tuhan. Kami masih tetap di dalam hadirat-Mu. Kami masih tetap di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, biarkan kami merasakan hadirat-Mu di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau mau datang, Engkau mau berbicara di tengah-tengah kami. Kami siap menyenangkan hati-Mu.
lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Engkau pakai kami dengan luar biasa. Engkau pakai kami dengan dahsyat Bapa. Dan kami siap untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya Allah kita Allah yang besar, yang Allah yang layak untuk dipuji. Mari kita muliakan Tuhan. Haleluya Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Kami berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Bapa yang terbangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Kau Allah yang perkasa. Haleluya Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Hamba berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Bapa yang terbangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Bapa yang terbangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia.
Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang kasih Tuhan. Saya berharap damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita senantiasa. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Bapa, kami ucapkan syukur buat kesempatan hari ini kami bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang menuntun, memimpin kami. Roh Kudus, urapi kami, biar kami boleh mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, seperti lagu tadi mengatakan bahwa ada panggilan Allah atas bangsaku, atas generasiku. Saudara-saudara, ini adalah tugas yang Tuhan berikan untuk kita semuanya. Saudara, kita ada di dalam dunia ini bukan sekedar kita lahir, kemudian kita remaja, kita bersekolah, kemudian setelah dewasa kita bekerja, menghasilkan uang, kemudian kita menikah, kemudian kita punya anak, punya cucu, ya, kemudian mati. Bukan itu saja, saudara-saudara. Tidak sekedar itu, tetapi ada panggilan khusus untuk yang mesti kita lakukan. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus yang harus kita mengerti, harus kita lakukan. Nah, saya rindu sekali untuk kita boleh merenungkan akan hal ini, menyadarinya dan kita melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia terputus hubungannya dengan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Dan neraka itu adalah yang menjadi bagian dari upah dosa, maut itu, saudara-saudara. Tetapi Tuhan tidak mau itu terjadi. Artinya Tuhan ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Bagaimana caranya? Yaitu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia yang adalah Allah itu sendiri, dia turun ke dalam dunia, lahir sebagai manusia, 100% manusia, dan dia juga 100% Allah. Dan Tuhan tahu bahwa dia harus berkorban, menjadi anak domba Allah. Ya, dia rela disalibkan, darahnya tercurah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Siapa yang bisa diselamatkan? Adalah mereka yang percaya, yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus, dia lahir sebagai bayi, kemudian dia bertumbuh, dan kemudian kira-kira umur 30 tahun, Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Bagaimana caranya? Dia memanggil murid-murid, saudara-saudara. Murid-murid dipanggil untuk apa? Diajar, untuk dididik, untuk diberikan kebenaran, diberitakan kebenaran, diberikan contoh dari teladan pribadi akan Tuhan Yesus, sehingga apa? Murid-murid itu boleh
mengenal firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah firman Tuhan. Dan murid-murid boleh juga mengenal akan Bapa, akan Allah itu sendiri. Dari cara hidup Tuhan Yesus, dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya. Nah saudara-saudara, kemudian setelah kurang lebih 3,5 tahun, maka Tuhan Yesus melihat bahwa sudah cukup ya murid-murid untuk diajar, dididik. Oleh sebab itu, seperti rencana Tuhan datang ke dunia untuk jadi korban, maka Tuhan Yesus dengan kesadaran yang penuh, ya, dia mengerti bahwa dia harus menderita, dia harus dirajam, dicambuk, disiksa, dicemooh, dihina, disakiti. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dan kemudian darahnya tercurah, dan kemudian dia disalibkan, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus mati, dan kemudian pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dan setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menguatkan kembali apa yang sudah Tuhan katakan. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk supaya murid-murid boleh diajar, murid-murid boleh dikuatkan, dan murid-murid memperoleh keberanian. Nah saudara, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi berkumpul ya, menanti-nantikan akan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan murid-murid melakukannya, ya ada sekitar 120 orang itu di kamar loteng di Yerusalem. Mereka dengan bertekun sehati menanti-nantikan akan Roh Kudus dicurahkan, dan terjadilah Roh Kudus dicurahkan. Nah, saudara, itu yang dikenal sebagai Pentakosta, saudara-saudara. Nah, di situ Roh Kudus dicurahkan, dan kemudian murid-murid yang tadinya ketakutan, kemudian murid-murid sekarang penuh keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan sangat berani mereka memberitakan firman Tuhan. Dan Petrus berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. Pada waktu itu kata-kata 3.000 orang itu jumlah yang sudah sangat besar ya, sudah besar sekali saudara-saudara, dan akan terus bertambah dan bertambah. Nah saudara-saudara, kemudian cara hidup jemaat yang pertama, apa yang terjadi? Mereka itu hidup dengan saling mengasihi satu sama lain, saling menopang, mendukung. Kemudian firman Tuhan juga diberitakan, mujizat-mujizat terjadi, orang-orang saling menolong satu sama lain, dan mereka mempunyai cara hidup yang luar biasa, yang indah. Mereka disukai oleh semua orang. Nah, saudara-saudara, murid-murid mungkin waktu itu juga berpikir bahwa, oh ini adalah suatu hal yang memang sangat baik dan memang beginilah kita harusnya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan punya rencana juga adalah bahwa Injil harus diberitakan. Sebab kalau hanya murid-murid hanya berkumpul di satu tempat saja, maka Injil kurang disebar. Maka kemudian apa yang terjadi? Tuhan izinkan penganiayaan ya terjadi supaya murid-murid menyebar kemana-mana ya, dan kemudian murid-murid menyebar dan sambil memberitakan Injil sehingga Injil tersebar kemana-mana. Saudara-saudara, generasi demi generasi terus Injil diberitakan sampai pada saat ini. Saudara-saudara, kita ada di abad yang ke-21 ini, dan kita percaya saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Kita tidak tahu persis kapan waktunya, tetapi kita percaya bahwa Dia akan segera datang kembali kali yang kedua untuk menjemput mempelainya. Ya. Nah, saudara-saudara, sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, ya tentu tugas kita untuk sebanyak-banyaknya orang diselamatkan. Karena begini, saudara-saudara, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu 3,5 tahun memuridkan, kemudian dia mati di kayu salib. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan mempunyai keinginan bahwa bukan Tuhan Yesus yang harus ada terus di dalam dunia ini dalam wujud sebagai 100% manusia itu tadi. Kemudian untuk seterusnya, untuk generasi ke generasi, Tuhan Yesus ada di dunia ini untuk memberitakan kabar keselamatan. Tuhan Yesus tidak menghendaki seperti itu, tetapi Tuhan Yesus mengutus, menugaskan kitalah murid-muridnya itu yang harus memberitakan Injil keselamatan, generasi demi generasi.
Dan sekarang tiba kita di generasi kita ini, saudara-saudara. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus menyelesaikan amanat agung, melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah panggilan Allah dalam hidup kita. Panggilan Allah untuk gereja, saudara-saudara. Saya ingin katakan bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus segera datang. Nah, oleh sebab itu, sebelum kedatangannya kali yang kedua, maka kita perlu sekali ya untuk semakin giat kita melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan sendiri juga mencurahkan rohnya, ya, mencurahkan dengan luar biasa sehingga terjadi kebangunan rohani yang besar, saudara-saudara. Kalau di tahun 1900-an itu di Azusa Street itu kembali terjadi kebangunan rohani yang sangat luar biasa, ya, sehingga gereja kemudian lebih menyebar lagi kemana-mana. Injil lebih diberitakan lagi di mana-mana. Kita kenal sebagai Pentakosta yang kedua. Maka pada saat ini, inilah waktunya Pentakosta yang ketiga, bahwa Roh Kudus dicurahkan makin luar biasa lagi. Kita percaya bahwa ini adalah waktunya revival, waktunya kebangunan rohani, dan waktunya penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Oleh sebab itu, pergunakan momen ini untuk kita, saudara dan saya, terlibat dalam hal ini. Untuk kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saat ini kita merasakan bahwa ya sejak di bulan Maret, COVID-19 itu merebak. Dan itu menyebabkan ibadah menjadi sementara tidak diadakan dulu setelah pertemuan. Kita berada di rumah, kita berpikir, wah ini gereja sementara rehat dulu. Mungkin mikirnya seperti itu ya, sementara tidak ibadah dulu. Terus kita berpikir barangkali pertengahan tahun itu semuanya bisa normal kembali. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sampai Agustus pun sekarang ini itu masih belum ada tanda-tanda COVID-19 itu mereda. Saya percaya bahwa Tuhan itu menghendaki terus bahwa kita berkarya. Gereja tidak boleh menyerah atau gereja tidak boleh menjadi lesu oleh karena COVID-19. Gereja tidak boleh pasif hanya karena pandemi. Gereja harus terus bergerak. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Suatu hal yang luar biasa bahwa pada saat ini ya, secara teknologi itu kita bisa memungkinkan untuk mengadakan online ya. Seperti sekarang yang kita lakukan ini, kita bisa mengadakan online, dan ini sungguh suatu hal yang mesti kita manfaatkan ya. Oleh sebab itu, gereja tidak boleh menyerah oleh karena COVID-19, tetapi gereja harus terus aktif ya. Pergunakan apa yang bisa, apa yang ada untuk kita boleh melakukan amanat agung. Bahkan saudara-saudara, kalau kita memikirkan, kalau kita merenungkan akan teknologi dari online ini, justru ada banyak sekali keunggulannya yang bisa kita peroleh. Nah, saya ingin mengajak kita melihat ya beberapa dari kelebihan online. Kenapa saya ngajak kita bicara tentang online ini? Karena memang saat ini adalah saat yang memang kita perlu manfaatkan ya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa sementara kita belum bisa bertemu secara fisik, secara offline, saudara, gereja tidak boleh berdiam diri, tetapi justru manfaatkan apa yang ada, sistem online ini, dan supaya apa? Supaya banyak hal yang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, coba saya akan ajak kita merenungkan beberapa hal ya, tentang apa yang bisa kita lakukan dengan adanya online ini. Yang pertama, bahwa jarak itu bukan suatu masalah lagi ya. Online itu jarak bukan suatu masalah. Kalau dulu pada waktu offline, maka misalkan kita mau beribadah ya, kalau kita lagi di tempat di luar kota, maka tidak memungkinkan lagi. Artinya karena terlalu jauh, saudara-saudara. Tetapi pada saat ini dengan adanya online ini, maka jarak bukan satu masalah. Kita bisa join ya dimanapun kita berada. Yang kedua, waktu bukan masalah. Kalau yang pada waktu offline ya, kita harus atur jadwal dengan baik supaya kita bisa beribadah, kita bisa cool bareng-bareng ya, bisa bertemu
atau kita bisa beribadah di tengah minggu, beribadah di hari Minggu, saudara. Atur waktu dengan baik ya. Tetapi untuk sekarang ini dimanapun kita berada ya, kalau asal kita memang mau, kita bisa sungguh-sungguh kita merindukan ya, kita bisa atur timingnya, bisa atur waktu untuk kita bisa tetap join, saudara-saudara. Kemudian apalagi jangkauan itu jauh lebih luas, saudara-saudara. Jangkauan lebih luas. Kalau yang pada waktu offline ya, kita ingin mengajak teman kita, maka ya yang lokasi dekat-dekat, saudara-saudara. Kalau sekarang kita bisa mengajak teman kita yang ada di luar pulau, di luar negeri pun kita bisa ajak, kita bisa undang ya. Sebagai contoh, kalau kita bicara cool, kalau kemarin itu cool ya hanya untuk lokasi yang sekitar, tapi saudara-saudara, dengan pakai sistem online ini ya, maka kita bisa undang teman kita yang di Papua, yang di luar negeri ya, sudah. Kalau perlu kita bisa undang, ngajak join. Ada komunikasi, ada persekutuan kembali ya, untuk kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama, saudara. Ini adalah keunggulan dari cara online, saudara-saudara. Yang berikutnya adalah cara mengajaknya itu lebih mudah. Hanya dengan share saja, kita kirimkan berita. Ya, kita pada waktu ngobrol sama teman kita, kemudian kita bisa ajak, ngajaknya itu lebih simple. Nah, saya mengucap syukur saudara-saudara bahwa pada saat ini juga banyak ya hamba-hamba Tuhan berkhotbah, katakanlah lewat YouTube. Wah, itu sangat luar biasa. Saya mengucap syukur sekali. Dan saudara, biarlah itu saudara pergunakan itu semua dengan baik ya. Artinya apa? Saudara banyak mendengarkan, dan kalau saudara mendapatkan berkat ya, kemudian saudara bagikan kepada teman-temanmu ya. Beritakan Injil supaya apa? Injil harus diberitakan di mana-mana dengan berbagai cara, saudara-saudara. Kemudian juga ibadah-ibadah online. Nah, saya harapkan juga ya, harapkan bahwa kita semua boleh lebih kreatif lagi. Anak-anak muda, ayo mari lebih kreatif lagi ya. Adakah suatu acara online ya, dengan segala kreativitasmu yang sangat luar biasa itu, sesuatu yang katakanlah lain daripada yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, saudara-saudara, yaitu apa? Nama Tuhan dipermuliakan, Injil diberitakan, firman Tuhan disampaikan, kabar keselamatan disampaikan, kesaksian-kesaksian diberikan. Nah, itu saudara-saudara, tujuannya seperti itu. Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi orang diselamatkan. Ini adalah panggilan Allah atas hidup kita. Pergunakan waktu ini, saudara-saudara. Mari kita aktif ya, mari kita aktif. Tidak semua orang juga katakanlah punya talenta untuk berkhotbah atau untuk menyampaikan sesuatu. Tetapi saudara-saudara, apapun talenta kita ya, tetap bahwa Tuhan itu akan memakai kita. Cara yang sederhana adalah bahwa itu tadi, kita tinggal ngobrol sama teman kita, kemudian kita bagikan apa yang kita sudah mendapat berkat, saudara. Nah, tentu saudara-saudara bahwa yang pertama-tama kita sendiri ya harus mempunyai suatu pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita sendiri harus punya pengalaman pribadi supaya apa? Kita bisa membagikan apa yang kita alami kepada orang lain. Nah, saya teringat bahwa saya pribadi pada waktu saya remaja, itu kira-kira di tengah malam ya, di ranjang saya, waktu itu saya membaca Mazmur 51, dan di situ Roh Kudus itu menyentuh hati saya, dan saya menyadari bahwa saya mempunyai dosa yang begitu besar. Tetapi pada saat yang sama saya juga menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati untuk saya. Sehingga saya berdoa kepada Tuhan, dan untuk kali pertama waktu itu saya merasakan akan hadirat Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, saya berdoa, minta ampun akan semua dosa saya, dan saya berjanji untuk berbalik dari semua jalan yang jahat, dan kemudian saya hidup dengan hidup baru sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan mau. Dan saudara-saudara, saya merasakan sukacita yang luar biasa ya.
damai sejahtera yang luar biasa yang sebelumnya tidak pernah saya rasakan. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, itu adalah satu momen yang tidak pernah saya lupakan, saudara-saudara. Dan yang terus terjadi sampai saat ini, saya bisa terus tetap menikmati hadirat Tuhan, intim dengan Tuhan, merasakan kasih-Nya. Nah, saudara, kita harus alami ini, ya. Dan saya percaya saudara mengalaminya, bukan? Bahwa saudara bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyertai hidup saudara, memelihara engkau, menyertai dalam segala kesusahan. Dia menolong. Saudara, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya. Saat kita ada masalah, katakanlah, kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjamah kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Itu satu pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan terus pengalaman itu akan terus ada, ya, karena Tuhan izinkan masalah-masalah terjadi supaya apa? Melatih kita. Dan melatih apa? Melatih supaya kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita merasakan pertolongan Tuhan. Dan saudara-saudara, kita boleh tiap kali bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita boleh selalu bisa intim dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Nah, ini adalah suatu kehidupan yang luar biasa, yang sungguh sangat luar biasa. Sukacita, damai sejahtera yang bisa kita alami. Ini yang harus kita bagikan kepada orang-orang lain, ya. Harus kita bagikan pada orang-orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dunia kali yang kedua untuk menjemput mempelainya, untuk menjemput gerejanya yang siap sedia, yang merindukan kedatangannya, yang berjaga-jaga senantiasa. Nah, apa yang akan terjadi saat kedatangannya kali yang kedua? Saudara-saudara, ada dua tahap. Yang pertama adalah rapture, ya. Rapture artinya pengangkatan. Tuhan akan mengangkat gerejanya, yang tadi saya katakan, yang berjaga-jaga dan merindukan kedatangannya yang kali kedua. Tiba-tiba pada saat yang tidak kita sangkakan, ya, terjadi rapture, dan kita yang siap, maka kita diangkat oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di udara. Di situ akan terjadi perjamuan kawin anak domba, saudara, dan kemudian juga ada pengadilan Kristus. Nah, kalau bicara pengadilan di sini bukan berarti untuk menghukum, tetapi untuk apa? Untuk membagi-bagikan mahkota. Bicara tentang mahkota yang akan dibagi-bagikan, itu semua tergantung dari apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini pada zaman sekarang ini, saudara-saudara. Ada orang berpikir bahwa, wah, ini kalau pendeta yang terkenal, yang sudah mendunia, ya, terkenal di mana-mana, pasti mahkotanya itu yang akan paling besar. Mungkin kita berpikir seperti itu, tetapi saya mengajak juga kita melihat di kisah, ya, yang Tuhan Yesus ceritakan tentang perumpamaan tentang talenta. Ya, ada 5 talenta, ada satu tuan mau pergi kemudian membagikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Nah, apa yang terjadi? Yang sudah tahu kisah itu, bahwa yang memperoleh 5 talenta dan 2 talenta mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan hasil 100%, saudara, ya. Dan yang satu memang tidak mengerjakan. Apakah orang yang memperoleh 5 talenta dan menghasilkan laba 5 talenta itu, ya, sehingga totalnya menjadi 10, itu adalah yang dipuji-puji oleh tuannya melebihi dari yang 2 talenta tadi? Tidak, rupanya, saudara-saudara. Kalau sudah perhatikan, sudah baca, ya, perumpamaan itu, apa yang Tuhan Yesus sudah ceritakan itu, antara yang 5 dan yang 2, ya, karena kedua-duanya melakukan dan menghasilkan dengan 100%, maka pujiannya sama, upahnya sama, saudara-saudara. Ini apa? Artinya bicara tentang apa? Bicara bahwa semua kita, ya, siapapun kita, apapun talenta yang Tuhan berikan pada kita, itu upah kita sama. Mahkota yang akan dibagikan, diberikan, itu saya percaya akan sama, ya.
bukan tergantung apa yang kita lakukan, seberapa besar kita lakukan, tetapi tergantung dari seberapa persen, berapa serius ya kita melakukannya, seberapa kita sungguh-sungguh melakukannya. Saudara, mungkin kita bukanlah orang yang bisa melayani sampai ke luar-luar. Mungkin kita bukan orang yang bisa berdiri di atas mimbar. Mungkin kita bukan orang-orang yang dikenal oleh orang banyak. Mungkin kita hanya orang yang sederhana ya. Kita jemaat yang sederhana. Saudara, tapi kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan pada kita dengan sepenuh hati, maka saya sangat percaya bahwa mahkota yang akan kita terima pada waktu pengadilan Kristus nanti itu akan sama luar biasanya ya, dengan hamba-hamba Tuhan yang begitu terkenal, begitu besar, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara, pergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk apa? Kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan apa yang ada pada kita lakukan dengan sepenuh hati. Saya lanjutkan ya, bahwa nanti pada waktu setelah pengadilan Kristus ya, di situ ada sukacita yang besar. Dan apa yang terjadi di muka bumi ini, pada waktu itu antikris berkuasa dan terjadi aniaya yang besar ya. Nah, juga di situ pada waktu masa kira-kira dikatakan bahwa 2 kali 3,5 tahun itu, maka murka Allah juga dinyatakan di atas muka bumi ini. Ya, ada meterai Allah dibuka, ada sangkakala Allah, ada cawan murka Allah. Bumi mengalami aniaya yang besar, mengalami kesukaran yang besar. Nah, saudara-saudara, ini yang harus dihindari ya. Oleh sebab itu kita harus beritakan Injil supaya apa? Supaya banyak orang bisa siap untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, sehingga mengalami rapture. Saya lanjutkan, saudara-saudara. Nah, setelah 2 kali 3,5 tahun itu, maka Tuhan Yesus akan datang kembali, turun ke dunia. Itulah tahap yang kedua. Jadi kedatangan kali yang kedua itu ada 2 tahap. Tahap pertama adalah rapture, dan tahap kedua adalah Tuhan Yesus turun ke dunia, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Kemudian terjadi perang Armageddon. Antikris dan pengikutnya dikalahkan. Juga iblis itu dikalahkan. Kemudian diikat dan dimasukkan ke dalam satu lubang dan ditutup, dimenteraikan. Kemudian terjadi milenium, kerajaan 1000 tahun damai di atas muka bumi ini, di mana Tuhan Yesus memerintah, dan kita yang mendapatkan mahkota tadi ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Kemudian apa yang terjadi setelah hampir 1000 tahun, maka untuk seketika lamanya iblis dilepaskan kembali dan masih bisa menyesatkan beberapa orang, saudara-saudara. Nah, kemudian setelah itu terjadilah tahta putih ya, ada tahta putih. Nah, ini adalah pengadilan yang terakhir, di mana jiwa-jiwa dikumpulkan ya, orang mati dibangkitkan, dikumpulkan ya, yang hidup dikumpulkan semuanya, dan di tahta putih itu kemudian dibukakan kitab-kitab apa yang menjadi perbuatan dari setiap manusia. Ya, tentu manusia berdosa dan upah dosa adalah maut, saudara-saudara. Makanya hukumannya adalah hukuman kekal, masuk neraka. Tetapi kemudian dibukakan juga kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan ini, itu adalah orang-orang yang sudah disucikan oleh darah anak domba. Kita percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh ya, kita semua ada di dalam kitab kehidupan itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh percaya dan kita terus menjaga, mengerjakan keselamatan kita terus setia kepada Tuhan, maka saya percaya nama kita ada tertulis dalam kitab kehidupan itu. Dan artinya apa? Sekalipun memang kita dalam hidup ini kita juga masih berbuat dosa, tetapi darah Yesus mengampuni kita. Saat kita bertobat, kita minta ampun, darah Tuhan Yesus mengampuni kita. Dan orang-orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan itu, sekalipun saya katakan tadi bahwa
memang ada dosa yang telah diperbuat, tetapi darah Yesus sudah menyucikan. Sehingga apa? Sehingga dosa itu sudah dihapuskan. Kita menjadi suci, disucikan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga orang-orang yang namanya terus dalam kitab kehidupan itu otomatis apa? Otomatis tidak mengalami maut, ya. Menjadi diselamatkan. Sehingga dalam pengadilan tata putih itu, orang-orang yang sudah dikuduskan itu akan masuk dalam surga kekal selama-lamanya. Sedangkan orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Suatu hal yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kembali kepada tadi judul khotbah pada hari ini, yaitu panggilan Allah atas kita semuanya. Saudara-saudara, kalau kita mengerti akan hal ini, mari kita benar-benar pergunakan sekarang waktu ini. Untuk apa? Untuk kita menyelesaikan amanat agung, melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus, sehingga sebanyak mungkin, ya, jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Ini adalah tugas kita. Mari kita menyadari akan hal ini. Dan kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, pergunakan segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan, bisa kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, maka saya percaya bahwa Tuhan akan disenangkan, ya. Tuhan disenangkan, dan kita juga bersukacita karena begitu banyak jiwa boleh diselamatkan. Biarlah ini menjadi suatu kerinduan kita, ya. Dan pada saat ini, saat kita mendengar akan firman Tuhan ini, biarlah kita boleh menyadari dan kita boleh menerima. Kita bilang, Tuhan, aku mau Tuhan untuk melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus. Aku mau untuk memberitakan Injil-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menolong kita, memberkati kita, menyertai kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dengan cara-cara yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Amin. Mari saudara-saudara kita masuk di dalam doa. Kita renungkan akan apa yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Dan biarlah Roh Kudus yang terus berbicara dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan, terus Tuhan akan berbicara dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kami mau Tuhan, kami rindu untuk melakukan amanat agung-Mu Tuhan, sehingga lebih banyak lagi jiwa boleh diselamatkan. Tuhan, pandemi COVID-19 ini bukan menjadi penghalang bagi gereja, bagi kami, untuk kami terus bergerak, untuk kami terus berkarya. Tapi Tuhan, kami mau pergunakan segala yang bisa kami lakukan. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kami hikmat, sehingga Tuhan, kami bisa Tuhan berkarya lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat tangan dan kita mohon berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, perlindungan, kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.